Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mohabi Channel. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang permintaan, yaitu kita masuk pada fungsi permintaan. Fungsi adalah ketergantungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan permintaan, seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibutuhkan konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini jumlah barang itu dipengaruhi oleh harga, dan itu juga sudah dibahas pada hukum dari permintaan, yaitu Q sama dengan fungsi dari P yang asalnya dari X sama dengan fungsi dari Y. Jadi Q itu merupakan persamaan dari X dan Y itu merupakan persamaan dari P. Q adalah jumlah yang diminta, sedangkan P adalah harga dari barang itu. Rumusnya dari fungsi permintaan, P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. P1 adalah harga permintaan awal, sedangkan P2 adalah harga permintaan akhir atau adanya perubahan harga. Sedangkan Q1 adalah jumlah permintaan awal dan Q2 adalah jumlah permintaan akhir atau perubahan jumlah yang diminta. Kita masuk pada contoh supaya lebih jelas. Contohnya di sini ada produk atau barang telur ayam. Nah, per kilogramnya dalam ribuan di sini harga awalnya 10.000 1 kilonya, ini contoh ya. Kemudian pada saat 10.000 permintaannya atau Q-nya itu sebanyak 5 kg. Tapi ketika telur itu harganya turun jadi 9.000 per kilo, maka jumlah permintaan akan meningkat menjadi 6 kg. Nah, bagaimana cara mencari fungsi atau fungsi permintaannya? Kita masukkan ke rumus yang tadi. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Tadi P1 nya itu 10, P2 nya itu 9, Q1 nya itu 5, dan Q2 nya itu 6. Kita masukkan, berarti P dikurang 10 dibagi 9 dikurang 10 sama dengan Q dikurang 5 dibagi 6 dikurang 5. Berarti di sini P min 10 dibagi min 1, karena 9 dikurang 10 itu min 1. Kemudian sama dengan Q dikurang 5 per 1, karena 6 dikurang 5 adalah 1. Ini dikali silang, yang bawah dikali ke atas, berarti 1 itu dikalikan dengan P min 10. 1 dalam kurung atau dikali ya, P min 10 kurung tutup sama dengan min 1 dalam kurung Q min 5. Nah, 1 kali P adalah P. 1 kali min 10 jadi min 10 sama dengan min 1 dikali Q min Q, min 1 dikali min 5, min kali min jadi plus 5. Kemudian angka 10 kita geser ke sebelah kanan.
sebelah kanan. Nah, di sini berarti P sama dengan 10 yang tadinya min pindah ke samping sama dengan, maka dia menjadi positif. Jadi 10 bukan min 10 ditambah dengan 5 yang posisi tadi tetap sebelah kanan dikurang Q, maka P sama dengan 15 min Q. Nah, kalau kita rubah bentuk persamaannya itu Q sama dengan fungsi P, maka berarti Q-nya pindah ke sebelah dari sama dengan atau ke depan. Yang tadinya Q itu min jadi plus. Yang tadinya P sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi min. Berarti Q sama dengan 15 min P. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi permintaan dari telur tersebut. Dari telur yang mengalami perubahan harga, yaitu Q sama dengan 15 min P. Nah, kalau kita mau buktikan dari fungsi ini, kita masukkan saja salah satu dari harga atau salah satu dari jumlah. Karena di sini rumusnya Q sama dengan fungsi dari P, berarti Q sama dengan min 15 min P, maka kita masukkan saja P-nya dari salah satu harga yang diketahui. Contoh misalkan kita ambil harga yang berapa? Harga yang 10. Berarti Q sama dengan 15 min 10. Q sama dengan 15 dikurang 10, yaitu Q sama dengan 5. Berarti benar. Ketika harganya 10, jumlah yang diminta 5 kg. Seperti itu cara menghitungnya. Mudah kan? Nah, berikutnya kita masuk kepada kurva permintaan. Kurva permintaan itu bentuknya melandai. Melandai dari mana? Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, supaya kita gampang, contohnya dari permintaan atau perubahan harga telur ini kita masukkan aja ke dalam kurva permintaan ini. Pertama, ketika harganya 10, jumlah permintaan 5, maka Y-nya 10, kemudian I-nya 5, tarik garis, kasih titik. Kemudian ketika harganya turun 9, berarti Y-nya 9, sementara jumlah permintaan 6, kita tarik garis dari 9 Y ke 6 Q, kemudian kasih titik. Dan dari dua titik ini kita ambil tarik garis dari atas ke bawah. Artinya inilah fungsi Q sama dengan 15 min P. Ya, Q sama dengan 15 min P. Fungsinya seperti ini melandainya. Nah, itulah kurva permintaan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak tertinggal dari informasi penting lainnya. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang permintaan, yaitu elastisitas permintaan. Apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Yaitu kepekaan atau sensitivitas jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi seberapa sensitifnya atau seberapa pekanya terjadinya perubahan jumlah yang diminta karena adanya perubahan harga. Untuk mencarinya, rumusnya adalah E sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Apa itu delta Q? Delta Q itu adalah perubahan jumlah barang yang diminta. Rumusnya itu delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1. Q2 adalah jumlah barang yang akhir atau adanya perubahan jumlah barang yang diminta. Sedangkan Q1 adalah jumlah barang awal. Nah, kemudian delta P sama dengan P2 dikurang P1, perubahan terhadap harga itu. P2-nya adalah harga akhir dan P1-nya adalah harga awal. Nah, jika dari perhitungan itu nilai ini lebih besar dari 1,
bisa 1,05, bisa 1,25, bisa 1,5, bisa 2, bisa 3. Berarti nilainya lebih besar dari 1. Itu disebut permintaan elastis. Tapi kalau hasil perhitung itu dapatnya lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 1 itu 0,1, 0,2, 0,5 dan seterusnya. Nah, itu disebut permintaan inelastis. Apabila nilai E-nya sama dengan 1, maka ini disebut permintaan elastis uniter. Dan apabila nilai E-nya itu sama dengan 0, maka ini disebut inelastis sempurna. Dan apabila nilai E-nya itu tak terhingga, maka disebut elastis sempurna. Nah, di sini nilai elastisitas itu adalah nilai mutlak. Apa yang maksud dengan nilai mutlak? Tidak ada nilai min. Maka ketika hasilnya itu min 2, berarti nilainya plus 2. Berarti dia lebih besar dari 1. Nah, kita masuk ke contoh untuk menghitung elastisitas. Kita ambil saja dengan contoh yang tadi, yaitu contoh permintaan terhadap telur. Nah, jadi tadi diketahui harga telur awal 10. Nah, 10.000 ya dalam ribuan. Kemudian harga akhir telur 9.000. Kemudian jumlah yang diminta pada saat harga 10, 5. Dan pada saat harga telur itu turun menjadi 9.000, yang diminta 6 kilo. Mari kita hitung berapa elastisitasnya. Tadi rumusnya yaitu E sama dengan delta Q per delta V dikali P awal dibagi Q awal. Nah, tadi delta Q-nya itu perubahan terhadap jumlah, yaitu Q2 nya 6, kemudian Q1 nya 5, 6 kurang 5. Kemudian perubahan P akhirnya itu 9, P awalnya itu 10, berarti 9 dikurang 10 min 1. Nah, kemudian dikalikan dengan P awal dibagi Q awal, yaitu P awalnya 10 dibagi 5. Jadi 1 per min 1 dikali 10 per 5. 1 dibagi min 1 hasilnya min 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Berarti min 1 kali 2 sama dengan min 2. Nah, karena tadi nilainya nilai mutlak, maka tidak ada nilai min. Berarti ini nilainya 2. E sama dengan 2. E sama dengan 2 ini, kalau kita lihat tadi, kategorinya adalah termasuk permintaan elastis. Karena E hasilnya lebih besar dari 1. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat mengerti. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.